Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang kakek ditemukan tewas setelah terjatuh di Sungai Bovendigul. Membegal di sejumlah lokasi, 5 begal di kota Sorong diringkus polisi. .700.000 lebih warga Papua hari ini mencoblos dalam pemungutan suara ulang gubernur. Seorang kakek bernama Senyum Goam ditemukan meninggal dunia di Sungai Kao, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Korban ditemukan tim SAR gabungan bersama warga tidak jauh dari lokasi korban tercebur setelah hilang sejak pekan lalu. Peristiwa bermula saat korban berusaha mengambil senter dan handphone miliknya yang tertinggal di seberang sungai. Ia menggunakan perahu untuk menyeberang, namun saat akan turun dari perahu, korban diduga terpleset dan terjatuh ke sungai, lalu tenggelam. Korban baru ditemukan pada hari Senin dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pukul 21.00, saksi menyadari bahwa korban belum kembali. Kemudian saksi bersama warga kampung Butipti bergerak mencari ke rumah, namun yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Pada pukul 22.00, saksi dan warga mencari korban hingga pelabuhan Spinnya menemukan perahu ke titik milik korban berada ke pelabuhan dengan posisi haluan arah ke kali dan ditemukan jejak kaki menuju ke kali. Itu kejadiannya sudah dari tanggal 1 Agustus. Tim SAR gabungan Basarnas operasi pada hari Minggu tanggal 3 ke TKP, dan pada tanggal 4 ditemukan korban dalam keadaan maldeta, meninggal dunia. Tito juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai dan tidak sembarangan mandi atau bermain di sekitar aliran sungai yang deras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Polresta Sorong Kota tak main-main dalam memberantas kejahatan. 5 pelaku begal dan curanmor ditangkap tim Polresta Sorong Kota dalam operasi berskala khusus pada hari Senin. Mereka terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang meresahkan warga. Polisi menyita 8 motor dari 5 pelaku. Kapolresta Sorong, Kombes Amri Sihaan, menegaskan polisi tak memberi ruang bagi pelaku kriminal. Kita dari Polresta Kota Sorong beserta dengan Polsek akan terus menekan angka-angka kriminalitas dan para pelaku yang sudah terdeteksi identitas yang belum kita dapat amankan, sudah kita terbitkan DPO dan akan tetap kita lakukan pengejaran. Jadi himbauan saya selaku Kapolresta diusahakan untuk bila keluar itu tidak sendiri, ya, harus berdampingan dan juga dilihat jam-jamnya. Kalau memang jam 3 pagi tidak perlu keluyuran, ya tidak perlu. Nah, dari diri sendiri juga berupaya untuk mengamankan dirinya sendiri. 5 begal dijerat dengan undang-undang kekerasan dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang, Kepolisian Resor Kota Jayapura mulai menggeser ratusan personel ke seluruh TPS. Pergeseran pasukan itu diawali dengan apel yang digelar di lapangan PTC Entrop pada hari Selasa. Apel itu juga digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam mengamankan jalannya proses pemungutan suara yang berlangsung hari ini. Polres mengerahkan 475 personel untuk mengamankan 575 tempat pemungutan suara yang tersebar di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 personel merupakan anggota Polresta Jayapura Kota
dan sisanya merupakan bantuan dari Polda Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrikus Maklarimbon mengatakan pengamanan tidak hanya fokus pada hari pemungutan suara, tetapi juga mengawal distribusi logistik dari gudang KPU ke masing-masing PPD hingga ke tangan KPPS. Jadi untuk pengamanan TPS, Polresta Jayapura sendiri melibatkan 475 personil untuk pengamanan TPS. Nah, nanti juga kami akan di backup dari Polda kurang lebih 100 personil untuk penambalan kepada beberapa TPS-TPS. Karena di kita ada satu personil yang memang dia mengawaki 2-3 TPS. Nanti kekosongan itu nanti dari teman-teman dari Polda yang mengisi. Untuk saat ini kami yang apel khusus Polresta Jayapura Kota. Dengan harapan dengan pergeseran apel ini mengecek kesiapan personil dan juga memastikan ketika nanti pergeseran logistik pemilu ataupun PSU dari gudang logistik sampai kepada TPS itu semua berjalan dengan aman. Begitupun sampai dengan selesainya pencoblosan dan pleno tingkat TPS, kembalinya kepada PPS, PPD, dan juga sampai di tingkat kota. Polresta Jayapura Kota menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama seluruh tahapan pemilihan suara ulang berlangsung. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua berlangsung hari ini. Faktor keamanan menjadi perhatian serius, termasuk di Kabupaten Supiori. Minggu kemarin Polres Supiori menggelar apel pasukan pengamanan pemilihan suara ulang di Aula Mako Polres Supiori. Sebanyak 62 personel disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berlangsung hari ini. Aparat akan berjaga-jaga di 48 TPS yang tersebar di 5 distrik di Kabupaten Supiori. Jadi kami Polres Supiori itu melibatkan sekitar 62 personil ya, yang disebar di 5 distrik dan 48 TPS. Jadi hari ini sudah mulai bergeser termasuk ke pulau-pulau. Khusus untuk pulau terluar ada 2 pulau yaitu yang di Mapia dan SP Pondi. Terkait masalah pengamanan ini kami sudah siap. Personil kami sudah diberi arahan-arahan petunjuk teknis terkait masalah di lapangan. Kami sudah sampaikan apabila ada persoalan ya segera dilaporkan. Apabila itu memang butuh penambahan perkuatan kami siap karena masih ada personil cadangan yang kami siapkan apabila ada hal-hal yang kontingensi yang membutuhkan penambahan petugas keamanan. Untuk mengamankan pemilihan suara ulang di Papua, Polri mengerahkan sebanyak 8.800 personel. Mereka juga dibantu 720 anggota TNI dan 4.700 anggota Linmas yang diterjunkan ke sekitar 2.000 TPS. Renol melaporkan dari Supiori.